Sebenarnya awal karirnya itu dari 2004 sih sebenarnya, jadi nggak baru-baru juga. Oke. 16 tahun ya berarti. 16 tahun di dunia fotografi dan mulainya pun juga benar-benar dari nol. Sebenarnya begitu kita ada memotret public figure atau selebriti, itu menjadi kayak acuan orang-orang biasa untuk pengen, jadi kayak tren lah. Sebenarnya awalnya itu pengen bikin momentum 10 tahun. 10 tahun aku berkarya, jadi 2015 kan. Tapi itu di planningnya 2 tahun. Dan selebriti yang jadi modelnya kan itu banyak banget. Top 10 atau benar-benar top-topnya. 65 orang selebriti dan semuanya kalau boleh dibilang punya nama besar. Kalau kamu cerita terus dari awal ini, dia berani mengemukakan mimpinya dan dia mendapat energi dari sekitarnya untuk support mimpinya. Dapur bisnis online kali ini bersama Rio Motret. Sama idola saya. Luar biasa, paling viral ya, yang paling banyak followernya dan menata karir sukses terutama di dunia bisnis online. Kebetulan kenal juga udah lama, jadi ngikutin karirnya, bikin project-projectnya keren-keren, kliennya keren-keren, membawa dirinya juga keren, diundang ke sana kemari. Bahkan terakhir bikin kelas online sampai pengikutnya hampir 2.000 orang tuh. Kan? Luar biasa. Nah, hari ini kita mau berbagi sharing-sharing pengalaman sama teman-teman gimana membangun karir di bisnis fotografi dan gimana membangun sosial media platform yang bagus yang bisa membuat orang menjadi klien dan akhirnya viral kemana-mana gitu. Ayo diceritain gimana dari awal karirnya gimana tuh? Sebenarnya awal karirnya itu dari 2004 sih sebenarnya, jadi nggak baru-baru juga. Oke. 16 tahun ya, 16 tahun di dunia fotografi dan mulainya pun juga benar-benar dari nol. Dari yang nggak punya kamera, nabung sendiri, beli sendiri, terus belinya pun dari yang kamera murah, nyicil lensanya pun pelan-pelan gitu. Oke, emang hobi, emang seneng? Seneng. Karena apa ya, bisa berinteraksi sama model, bisa ngarahin, terus bisa bikin konsep-konsep yang semuanya tuh ada di otak gitu. Oke, karena ngelihat hasilnya jadinya bagus atau karena pertama mungkin semua orang nggak langsung bagus kan. Dari pembelajaran itu tuh gue kayak ngerasa, enak ya, seru ya gitu. Terus pertama emang bukan foto orang dulu, pertama foto yang tukang beca lewat, mobil, kalau nggak foto malam, terus anak kecil nyari jati diri dulu pertama. Terus foto gunung, foto alam, akhirnya begitu motret cewek pertama kali, asik banget ya ternyata, suka gitu. Nah dari yang model yang aku punya itu, motretin teman-teman dulu, dan waktu itu gue bilang, pertama gratis, terus abis itu yaudah 50.000 deh. Maksudnya yang penting gue kerja dibayar gitu. Ya. Pertama, jadi bayaran pertama 50.000 potret teman-teman sendiri, teman kampus. Terus modelnya itu cuman cetak foto kecil-kecil ke teman-teman cewek, sebarin. Jadi mereka bawa segepok, nih si Rio bisa moto nih, terus lihat gitu. Hasilnya tuh dari ukuran dompet. Jadi dikumpulin di ukuran dompet gitu, terus mereka ngeliat teman-temannya, mau dong. Ya udah 50.000, naik pelan-pelan 100.000. Kalau sekarang sama aku masih 50.000 kan? $50. Ya gitu, jadi dari situ pelan-pelan ke teman-teman, terus akhirnya gue mikir gimana caranya biar lebih besar lagi, biar bisa lebih dikenal sama orang-orang lagi. Akhirnya waktu itu zamannya Friendster. Zaman gue tuh, zaman kita. Buat yang belum tahu Friendster itu apa? Kami semua tahu loh. Ini kayaknya mungkin tahu kali ya. Kayak di era dulu gue masih kuliah itu, Friendster tuh hits banget. Disitulah kita posting karya. Posting sampai pokoknya gue bikin 3-4 account karena saking pengen pamer-pamernya gitu. Oke, jadi dari pertama sosial media itu udah mulai ada, yaitu Friendster, kamu udah mulai posting di Friendster terus ya? hasil karya. Nah, di mana saat itu mungkin orang belum terlalu aware untuk posting kayak begitu karya. Gue udah mikir gimana caranya biar orang semua lihat, karena kan kebetulan waktu itu teman-teman di Friendster gue banyak gitu, nggak tahu gimana caranya, banyak ya pamerin di situ aja deh gitu. Akhirnya dilihatlah sama selebriti pertama kali tuh di situ. Selebriti pertama siapa ya waktu itu ya? Selebriti pertama itu Ririn Ekawati. 13 tahun lalu. Wah, dari Friendster. Dia kontak kamu dari Friendster? Nggak, jadi dia ngeliat aku di Friendster. Terus dia kebetulan temen dia itu pernah foto sama aku, model juga. Terus dia nanya nama teleponnya Rio berapa sih gitu. Akhirnya dia nyoba pertama kali. Dan dari situ sampai ke sekarang tuh udah 20 lebih kali dia foto. Kan orang pada juga banyak yang kayak gitu dong, yang mulai karir terus
motoin model-model, juga mungkin ada artis juga yang dia kenal terus foto juga gitu. Tapi kenapa real motret boomingnya cepet dan ini? Itu dia, sebenarnya dibilang cepet enggak, karena prosesnya dari pertama kali seorang seleb foto sama aku sampai ke sekarang aja tuh udah belasan tahun, 13 tahun. Oke. Nah, tapi kalau sebenarnya tips dari aku itu kita posting karya yang terbaik. Oke. Dan terkenalnya kenapa dulu? Maksudnya kan pasti ada ciri khas dong. Ciri khas ya, pasti kita Pelukis punya juga ada jati diri ciri khas. dulu pertama, ciri khas dari segi warna, editan, terus kemudian konsep. Jadi kalau zaman dulu tuh gue lebih dikenal fotografer yang temanya fairy tale. Iya. Iya. Dulu banget. Jadi waktu itu kamu pelopor lah untuk aliran yang ke situ atau memang udah ada? Enggak, sebelumnya sebenarnya ada juga beberapa yang waktu itu demen editing gitu juga. Cuman mungkin kalau aku karena jatuhnya itu feminim beauty banget, jadi banyak cewek-cewek yang demen gitu. Ada juga kan orang yang bikin editan digital gitu tapi serem jatuhnya, gotik, dark, kalau nggak bikin orangnya kelihatan kayak agak gimana gitu. Nah kalau aku tuh demennya bikin orang tuh kayak goddess gitu, kayak dewi-dewi. Jadi cewek-cewek udah paling gampang lah kalau udah kayak gitu. Jadi dari mulut ke mulut tuh. Oke, nah itu mulai banyak klien dong pastinya. Mulai, karena mau nggak mau sebenarnya begitu kita ada memotret public figure atau selebriti, itu menjadi kayak acuan orang-orang biasa untuk pengen, jadi kayak tren lah. Pengen dong kayak Ririn, pengen dong kayak Kade, pengen dong kayak Rosa, misalnya kayak gitu. Jadi mereka tuh kayak ibaratnya jadi apa ya? Jadi televisinya buat dilihat sama pemirsa di rumah gitu. Jadi banyak klien aku yang kepengen konsep seperti itu dong, pengen konsep seperti itu dong gitu. Gitu. Nah, pertama kali motret selebriti atau artis gitu ya, grogi nggak sih? Maksudnya kayak kamu kan mesti ngedirect dia. Ya, grogi pasti. Pertama kali motret seleb itu gua sampai gemeteran sama panas dingin. Kali. Jadi kayak aduh nanti gua hasilnya jelek gak ya, karena di era itu tuh banyak fotografer. Contohnya Om Darwis, maksudnya kayak fotografer senior yang udah biasa sama seleb gitu kan. Terus waktu itu ya gue deg-degan, tapi di otak gue, udahlah pokoknya bikinin sebagus mungkin gitu. Ternyata begitu dia nerima hasilnya, beberapa hari kemudian foto lagi sama adik-adiknya, sama teman-temannya. Terus bulan depan foto lagi sama teman-teman yang lain gitu. Jadi ya udah berusaha semaksimal mungkin aja sih. Kalau Rio mau foto cewek nih, kan aku cewek nih misalnya foto, cuman kan malu ya kalau depan kamera. Ada tips kayak sesuatu nggak sih kayak biar dia keluar apa nunggu dia? Nah itu sebenarnya salah satu trik buat fotografer model itu harus punya komunikasi yang bagus sama modelnya. Build chemistry dulu. Jadi sebelum kita foto sebenarnya tuh kita harus ngobrol dulu. Nah proses makeup itu adalah biasa proses kita mengenal model itu. Ajak ngobrol, bercanda, korek-korek. Dia demennya kayak gimana, terus mungkin style dia seperti apa kayak gitu. Jadi kita udah bisa ngeliat nih, oh ternyata rahangnya di sini lebih kotak, sebelah sini lebih bulat, atau enggak mungkin alisnya tinggi sebelah atau gimana. Jadi dari situ aja bisa sambil nyari angle gitu. Ini kan kamu berarti ngedirect dia kan, ngedirect artisnya nih harus gimana. Nah itu kadang-kadang artisnya suka ada yang mungkin karena mereka artis kayak lebih sulit dikendaliin itu atau gimana? Untungnya tuh semua seleb yang aku foto belum pernah ada yang resek. Belum pernah ada yang resek. Dari awal karir ya, dari Ririn pertama kali foto aja, gua suruh dia tiduran di rumput-rumput kering gitu di tenda kapuk, bayang nggak? Itu dia mau gitu. Jadi ya syukurnya mungkin karena dia udah ngeliat portfolio dulu. Makanya basicnya seorang fotografer itu adalah supaya dapat kepercayaan, orang harus lihat portfolio dulu. Portfolio lu bagus, orang udah pasti percaya sama lu, mau disuruh apa aja. Nah kalau secara overall sebenarnya level fotografer di Indonesia dengan internasional itu gimana? Kalau menurut aku, fotografer Indonesia tuh jauh lebih keren dari fotografer luar. Karena karena yang berani konsep gila-gilaan, yang berani edit gila-gilaan, yang berani explore sama sesuatu yang baru itu cuma orang Indonesia. Asia terutama Indonesia menurut aku. Jadi kalau kita lihat portfolio orang bule itu malah simple. Basic ya, biasa ya. Black and white, terus malah nggak terlalu diedit. Itu bagus menurut aku. Tapi pasti ada masa lu pengen sesuatu yang beda, pengen sesuatu yang imajinasi dikeluarin kayak gitu kan. Stimulasi. Nah itu dia. Itu banyak kan orang Indonesia gila-gila hasilnya. Nah kalau kan eksperimen kan pasti ini kan ya, kita punya ide, kita sketch, terus kita tahu nanti mau kayak gimana.
kadang-kadang hasilnya nggak keluar seperti yang kita pengen atau hasilnya off, jelek, dapat review kurang bagus, itu pernah kejadian nggak kayak gitu? Kalau nggak sesuai harapan pasti pernah lah. Namanya perjalanan karir gitu kan pasti kita pernah juga gagal lah. Nggak mungkin selalu sempurna kan. Jadi pasti ada saatnya kayak gue nge-planning apa, baik mungkin kondisi alamnya pada saat mau foto nggak sesuai sama yang kita mau, atau mungkin modelnya juga nggak nyampe, atau mungkin dari kitanya juga yang belum mampu untuk bikin konsep seperti itu. Jadi diulang lagi aja, bikin lagi gitu. Jadi pengalaman ini kan salah nih, misalnya gue ternyata nggak bisa nih bikin konsep begini nih, next bikin lagi, penasaran bikin lagi sama model yang lain sampai jadi gitu. Kalau gue Kira-kira ciri unik apa dan kelebihan di mana gitu yang akhirnya bisa bikin orang sebenarnya ini loh yang unik, ini loh yang kita pengen coba present ke dunia dan ini yang membuat saya berhasil gitu. Kalau aku rasa mungkin gini, yang paling membuat aku menonjol adalah aku bisa mengeluarkan sisi lain dari orang itu yang difoto. Iya benar banget. Mungkin jadi sisi cantiknya, karena kan yang kita foto itu nggak selalu cantik. Jadi jangan salah ya, objek yang kita foto itu nggak selalu cantik. Seleb pun juga nggak semuanya cantik kan gitu. Nah banyak orang yang setelah foto sama gue ngerasa dia punya sisi cantik ya gitu. Jadi mungkin dari situnya ya gitu. Nah sekarang kita udah ngelihat karya-karyanya. Aku udah berapa kali datang ke pamerannya Rio Motret dan terutama yang waktu itu Alkisah ya. Alkisah sih benar-benar luar biasa ya, sambutannya dari masyarakat juga luar biasa. Waktu itu idenya gimana sih? Kok bisa berani gitu untuk membuat satu pagelaran dan tur ke berapa kota tuh ya? 6 kota ya? Sebenarnya awalnya itu pengen bikin momentum 10 tahun. 10 tahun aku berkarya. Jadi 2015 kan. Tapi itu di planningnya 2 tahun. Jadi dari 2013 itu aku udah planning. Jadi udah sounding dulu ke seleb-seleb, bantuin gue ya nanti kalau gue ada project ini. Kapan? Tapi masih lama sih aku bilang gitu. Kapan? Ya 2 tahun lagi lah kira-kira gitu. Jadi emang salah satunya Sandra Dewi itu dari 2 tahun sebelumnya aku udah ngomong dulu. Terus ke beberapa seleb yang lain juga aku udah bilang dulu, gue pengen bikin pameran, tolong ya nanti lu jadi si ini ya, jadi si ini ya. Oh idenya bagus tuh gitu. Jadi memang mereka udah keep gitu. Saat itu udah, yaudah gue mau jadi si ini ya, gue udah milih, mereka udah milih gitu. Terus akhirnya berani realisasi ini tuh karena aku mikir gini, butuh modal besar nih buat bikin sebuah pameran yang gede-gedean banget kayak gini gitu. Tapi mungkin emang dipertemukan juga jodoh gitu ya, dipertemukan juga dengan Jarum Foundation saat itu. Jadi 2015 awal tahun ketemu, terus langsung bilang, ayo cepet jalanin, Agustus udah bisa dipamerin nih di Grand Indonesia gitu. Ya udah langsung gue jalanin gitu. Kalau saya lihat yang powerful dan strong dari Rio ini adalah confident levelnya tinggi. Mungkin makanya para artis-artis apa segala macam ngelihat Rio lebih relax karena oke, nih orang kayaknya dia tahu apa yang dia kerjakan karena yakin gitu mungkin. Kayaknya jago nih kalau kayak Ya itu mungkin skill yang pelan-pelan kita dapat sih dari latihan. Kalau itu benar tuh pure latihan karena nggak mungkin dari awal lu bisa confident mengarahkan gaya atau membuat suatu konsep bisa jadi bagus tuh nggak mungkin dari awal tuh lu bisa gitu menurut aku ya. Itu kan aku banyak latihan sih. Jadi dari awalnya yang cewek biasa aja kita direct bingung, latihan terus sampai akhirnya kalau aku tuh nggak ngarahin gaya udah yang nggak usah lihat apa-apa lagi juga udah bisa gitu. Oke, kita udah bahas nih ya kunci suksesnya Rio di sebagai fotografer. Cuman aku mau ngambil angle yang beda sedikit mengenai di sosmednya nih. Iya, karena kamu kan memang dominan ya di situ. Artinya orang ngelihat karyanya terus apa segala macam. Gimana tuh kamu kan juga banyak fotografer posting-posting. Iya. Tapi saya lihat kamu cukup dominan. Itu kan gimana kamu mengendalikan sosial media kamu supaya bisa sampai ke level inilah ini? Jadi aku sebenarnya main Instagram itu lumayan telat. Di saat orang lain udah pada main, mereka kasih tahu. Dulu tuh dari Friendster aku tuh lebih percaya Facebook. Karena menurut aku Facebook kayak wah lu bisa ngasih lihat karya segala macam, tiba-tiba orang ngomong lu nggak main Instagram gitu. Terus sekarang lagi hits gitu. Masa sih gitu. Nah, itu sempat ketinggalan. Terus gua coba
baru gue susul gitu. Tahun berapa itu mulai masuk ya? 2013 kali ya. Oh masih Masih early lah ya. Masih awal. Tapi orang-orang udah main, Oke. itu udah ngehits at that time. Kamu yang manage sendiri tuh sosmednya? Karena menurut aku sosmed itu kenapa harus kita pegang sendiri, karena itu kayak merepresent perasaan kita, mood kita gitu. Lagi mau posting apa, nah kalau diposting sama orang lain belum tentu sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Oke. Nah, terus kan begitu 2013 Alkisah kalau nggak salah 2015 ya. Itu booming banget kan itu. Itu salah satu titik poin penting dalam karir aku, salah satunya itu di 2015 Alkisah gitu. Jadi dari yang orang tahu sampai akhirnya jadi tahu banget gitu. Karena jutaan yang masuk ke mall itu. Ya, masanya kan banyak pengunjungnya seluruh Indonesia dan kan. keliling Indonesia, keliling 6 kota besar gitu. Dan selebriti yang jadi modelnya kan itu banyak banget. top 10 atau benar-benar top-topnya. 65 orang selebriti dan semuanya kalau boleh dibilang punya nama besar. Jadi itu salah satu yang membantu juga menyebarkan nama aku juga. Itu Instagram pasti naik lompat tinggi waktu itu ya. Lumayan lompat tinggi banget. Ya pasti. Jadi ada momentum lah di situ salah satunya. Berarti mungkin selain selain foto-foto juga mesti punya satu konsep promotion yang benar. Satu gimana caranya ngebawa karya-karya ini menjadi satu karya yang bisa banyak dilihat orang. Punya strategi juga itu, ya bukan? Itu termasuk strategi sih sebenarnya ya. Jadi kita planningin tahun ini mau bikin apa, tahun depan mau bikin apa gitu. Jadi dari situ sebenarnya mungkin bisa dapat momentum. Memang nggak semua orang beruntung gitu. Kayak dari pameran aku segitu banyak, yang akhirnya kedengaran sama orang yang di 2015 sebetulnya sebelumnya udah ada gitu. Cuman beruntungnya itu di 2015 ketendang itu gitu. Jadi orang tahu, oh ini Rio Motret yang dulu bikin Alkisah gitu. Nah, kita sekarang kesempatan di acara Dapur Bisnis Online ini banyak mungkin yang nonton kebetulan fotografer muda, Rio muda lainnya yang junior yang pengen tahu gimana sih punya karir seperti Rio Motret. Mungkin ada tips dan share pengalaman lah, tips-tipsnya gimana caranya untuk menjadi fotografer yang handal. Oke, jadi mau jadi fotografer yang ibaratnya karyanya ingin diingat sama orang, pertama yang pasti lo harus punya kamera dulu, lo harus punya gadgetnya dulu. Kalau nggak punya, pasti susah berkarya. Tapi menurut gue nggak harus yang mahal, karena kita bisa menciptakan karya dari sesuatu yang murah. Asal lo punya taste, lo punya punya selera yang bagus, itu pasti jadinya bagus gitu menurut gue. Kedua, banyak latihan, karena untuk motret supaya lancar, berinteraksi dengan model, terus tiba-tiba bisa keluar ide, itu tuh semua juga harus latihan. Kalau misalkan kurang latihan, jatuhnya grogi atau mungkin konsep kita nggak jadi gitu. Jadi menurut gue latihan tuh nomor 2 yang harus banyak dilakukan, penting latihan. Ketiga, itu harus banyak-banyak cari inspirasi, karena menurut gue inspirasi itu luas, di sedunia ini tuh semua inspirasi. Segala yang kita lihat tuh inspirasi, ketemu orang itu inspirasi, film, majalah, Instagram, sosial media itu inspirasi banyak banget. Jadi lo nggak akan kehabisan inspirasi dari manapun, itu bakalan ada terus, dari alam juga bahkan ada gitu. Itu yang ketiga, inspirasi. Keempat, mungkin lo harus bikin suatu terobosan terus gitu. Setiap harinya atau setiap lo mau bikin karya harus sesuatu yang beda gitu. Kalau enggak akan terjadi namanya monoton gitu. Atau terjebak di comfort zone ya. Terjebak di comfort zone udah juga bisa. Bisanya ini, disukai sama orang gara-gara ini, dia di sini dia bikin terus gitu, akhirnya lama-lama orang jenuh gitu. Sama kayak makanan itu terus yang dikasih, lama-lama orang kan dari doyan jadi nggak suka lagi gitu. Oke. Terus kalau kesuksesan di sosial media harus punya planning mungkin gitu ya? Kalau di sosial media yang pasti posting karya terbaik supaya orang bisa appreciate juga. Yang kedua mungkin ya di planning juga, jangan main langsung hambur aja. Karena kalau aku ngeposting pun juga ada strateginya. Mulai dari momentum apa nih yang bagus. Kayak misalnya sekarang 17 Agustus. Lu bikin konsep 17 Agustus supaya orang akan melihat atau mengapresiasi momen tersebut. Lebaran atau mungkin Christmas atau Chinese New Year. Cari momentum gitu buat itu gitu. Sekarang giliran ini dia, dereng-dereng. Jangan nih. Ini pakar digital branding. Tapi keren Rio. Tadi saya dengerin kamu ya dari awal sampai akhir. Ini kembali ya, membuktikan apa? Personal branding yang positif, aura positif itu bikin orang bisa sukses. Oh gitu ya. Iya, kamu ada.
Rio ini mau berjuang dari bawah. Dia coba, dia nggak malu, dia jual 50.000 tadi naik 100, ya kan. Kemudian ada satu yang kamu juga kelihatan itu polosnya itu apa gini ya, waktu cerita kamu bukan orang sombong ketika kamu ditanya, oh saya waktu itu juga gemeter waktu telepon Krisdayanti, waktu apa. Nah, kamu apa ya, akhirnya apa membuat, ini kan kamu bercerita tadi menjawab, itu adalah aslinya Rio. Dan itu mungkin juga yang kamu lakukan di depan semua klienmu. Klienmu tuh melihat suatu kejujuran di kamu, bahwa kamu tuh bilang apa, mereka tuh percaya. Karena dia tidak lihat manipulasi. Kenapa punya Rio bisa di follow jutaan, meskipun fotonya Rio-nya nggak muncul. Ini kunci juga, kalau di sosial media, itu orang bisa merasakan ini yang nge-push orangnya atau admin. Oke. Oh, oke. Bener kan? Iya. Kamu tuh bisa dirasakan yang nge-push yang punya. Kan Rio ketika nge-post, ketika ngirim, itu kan dia memikirkan sesuatu. Percaya apa enggak? Yeah. Yang kamu pikirkan tuh ketransfer loh ke orang lain. Iya. Itu ada energi yang kita nggak bisa lihat, tapi ada seperti itu. Dan dia melakukan itu. Makanya saya tadi juga nggak heran ketika Rio bilang, saya mempunyai mimpi. Kamu berhasil mentransfer idemu itu ke orang lain. Paham ya? Kamu kan bilang, saya pengen mimpi 10 tahun karya saya ada pameran ini. Kan awalnya mimpi. Iya. Tapi kamu berhasil, kamu sudah tahu kalau saya nggak bercerita ini dari 2 tahun sebelumnya, ini kayaknya susah karena dari biaya, dari siapa yang dukung, bayarin artis gitu banyak. Tapi kamu sudah plan, kamu sudah tahu kalau kamu cerita terus dari awal ini, dia berani mengumpulkan mimpinya dan dia mendapat energi dari sekitarnya untuk support mimpinya. Sampai sponsor-sponsor datang ke kamu, itu gila menurut aku. Karena kebanyakan orang sukses di dunia itu melakukan metode itu, tapi di bidangnya masing-masing. Rio ini perfeksionis, dia nggak pengen karyanya jelek. Jadi ketika dia mau motret, apa yang harus dilakukan dia mau kenal dulu siapa yang difoto. Kamu mau tahu bener-bener kayak orang mau bikin film kan, di casting kan. Kalau ini kan kebalik, dia datang ke kamu mau nggak mau harus menerima orang ini. Akhirnya kan kamu sudah berusaha ketemu tadi 1 jam itu, saya tahu kenapa kamu harus ketemu itu. Kamu berusaha tahu cara bicara yang nggak menyinggung dia. Kamu berusaha tahu, kamu lagi mengukur. Dia ini suaranya di suara berapa kalau diperintah. Kamu lagi mengukur orang ini emosinya seberapa, gampang marah nggak kalau, iya kan? Terus kamu berusaha nangkep apa yang diinginkan orang ini. Karena kuncinya lagi ketika Rio membuat karya, tadi kan sudah kelihatan juga. Semua artis, semua itu happy. Kenapa? Karena dia tahu kebutuhan tiap orang itu beda. Dan ketika kamu komunikasi tadi, kamu menangkap dengan sangat cepat. Kamu langsung tahu, kamu membaca karakternya, kamu berusaha nyerap energinya, kamu tahu orang ini sebetulnya kepinginnya jadi ini. Kamu berhasil mengombinasikan imajinasi liarnya dengan, tapi menangkap dulu, punya mereka disatukan, akhirnya ketemu bagus semua. Ini tingkat tinggi sudah. Bisa menginterpretasi sesuatu yang diinginkan orangnya. Cepat. Dia pengen beda, pengen cantik, pengen beda, terus kamu bisa mewujudkan itu, terus dia tahu. Ternyata gue ini cantik ini Itu gitu ya. Kepekaannya Rio ini saya bilang itu nilai lebihnya. Makanya masuk ke dunia iklan, dunia apa cocok banget Rio Motret. Kemudian konsep tadi yang menggabungkan begitu banyak artis, itu mimpi yang gila kalau orang biasa nggak akan berani. Tapi kamu berani bercerita. Ini pelajaran. Dan nggak gampang loh, 65 loh. Emang waktu itu susah banget. Mengkoordinir jadwal, mengkoordinir konsep, mengkoordinir kostum. Kan kadang-kadang ada 6 seleb. Itu yang susah buat mempertemukan dalam 1 hari. Walaupun fotonya hanya 15 menit loh. Tapi kan make up-nya apanya kan lumayan lama. Jadi itu mereka kayak ya waktu itu emang magical aja sih menurut aku. Tapi ada satu Rio yang kamu pintar Rio. Kenapa? Rio berhasil. Rio ini tahu step dia tuh, dia bisa meredam kapan dia harus di posisi ini. Jadi ibaratnya gini ya, kalau orang perang, dia tuh nggak mau hambur-hambur dulu. Dia tahu, saya nggak mungkin bisa kayak gini kalau nggak saya 10 tahun. Sudah kamu hitung. Dan di 10 tahun ini pencapaianku harus di sini. Nanti di tahun ini saya ke sini, tahun ke sini. Nah, dia pola pikirnya tuh sudah ada semua. Kalau tadi lihat. Karena sudah tahu, ulang tahun ke-10 ini harus kayak gini. Nah, tapi planningnya sudah jauh-jauh hari. Dan itu sudah dipikirkan dan dia berusaha cerita. Sebetulnya saya tahu ketika kamu cerita, kamu berusaha supaya teman-teman yang kamu ceritain ini menjadi ini sesuatu yang kalau nggak ikut malah nggak keren. Nah akhirnya orang setelah proses itu, setelah tadi project itu, semua orang ketika difoto sama Rio, dia merasa
saya sudah sekelas artis ini, bisa difoto sama Rio Motret, itu yang lebih gila lagi di kekuatan brandingnya itu. Jadi artis yang minta difoto sama Rio Motret ikut dalam project itu jadi gitu sudah, ya? Rio sudah di level seperti ini. Kalau nggak difoto Rio itu belum keren. Nah ini mungkin karena sudah terlalu pinter, jadi saya mungkin kasih masukannya juga nggak terlalu banyak nih kalau untuk Rio ya. Kamu sudah jago di online, sudah belajar, dan tadi ada pantang menyerah ya. Itu energi yang bagus karena selalu belajar dari yang muda. Kadang sudah senior gini nggak mau lihat. Itu desainer memang sekarang seperti itu. Karena anak-anak muda itu lebih tahu market muda itu suka apa. Dan mereka tuh lebih gila kan. Mereka suka ide liar karena mereka tuh hidup di zaman yang beda. Jadi fantasinya tuh beda. Dan game mereka tuh sudah lain. Nah itu yang kamu pelajarin terus. Karena waktumu juga nggak banyak. Tapi kamu langsung cari ke orang pinter ini supaya terserap kan kamu sudah tahu ngambilnya di mana. Ini memang di desainer harus melakukan itu. Nah, menurut saya satu yang saya tadi masih agak kurang ke Rio ya. Satu karena kamu kurang menguatkan personal branding. Rio ini yang mana? Satu tambahin itu aja. Akunya gitu. Yes. Gini ya, mungkin ya menurut saya medsosnya sudah oke ya, semua artis banyak. Mungkin sekali-sekali setiap ada berapa ya postingan ke-15 mungkin kamu muncul dengan salah satu artis atau proses kamu fotonya itu ada sedikit, itu kan menarik sekali. Karena kalau kita lihat gini ya, kan di fotomu itu kan sudah yang jadi semua. Tapi saya yakin kamu akan juga bisa membuat foto artistik ketika kamu dalam proses memotret. Meskipun kelihatan siluet, paling nggak orang kelihatan visual bentuknya, oke Rio tuh siluetnya seperti ini. Ini, tapi kelihatan kamu proses motretnya tuh sekali-sekali dikasih. Itu mungkin akan menarik karena apa? Yang akan gini ya, banyak orang bilang yang didulukan itu apa sih, produknya dulu atau personal brandingnya. Sebetulnya kalau kita bilang yang paling dikuatin itu harus personal branding. Karena apa? Personal branding kuat, kamu keluar produk apa aja jadi. Misal gini, Rio, kamu sekarang kan nggak tampil, yang tahu cuma Rio Motret. Coba ya kalau mukamu nggak keren, wajahnya juga keren kan. Akhirnya kamu sekarang mulai agak tampil. Yang terjadi apa? Iklan pasti datang banyak. Iklan banyak. Kemudian kedua, kamu akan ditawarin, Rio mau nggak keluar produk ini? Kita keluarin produk khusus kamu. Nah, akan terjadi kayak gitu. Jadi itu akan lebih gila lagi. Karena sekarang ya, kita tahu ya beberapa company besar pun, mereka akan menonjolkan siapa sih orangnya. Bener kan? Coba Alibaba nggak ada Jack Ma, terkenal nggak? Nggak bisa. Jadi Rio-nya harus muncul kalau menurut saya. Aku aja baru kenal hari ini, nama 2015 lihat saya pamerannya. Dan kelebihannya Rio, dia sudah bisa narik semua artis malah kepingin ikut gabung. Itu nggak gampang loh. Emang mau Rio bikin film? Mau. Memang salah satu mimpi aku itu adalah bikin film. Karena kan sebetulnya foto itu kan diem. Kalau film itu kan bergerak. Sebenarnya lebih nyampe lagi apa yang kita mau bikin. Suatu mimpi dari Rio Motret yang berikutnya, kalau bikin film, moga-moga. Bagus, sofanya lah. Tadi nggak ada sofanya. Sebenarnya sempat beberapa kali ada tawaran sih, kayak mau gak bikin film pendek. Tapi ada juga beberapa iklan yang bikin film pendek gitu, minuman atau brand kacamata pernah bikin sama aku. Cuman tetap karena masih perlu brandnya itu, jadi kita nggak bisa terlalu liar. Karena kan di balik itu ada brand yang titipan brand gitu. Nah aku pengen tuh bikin sesuatu yang memang nggak dibatasin sama itu, dan memang mungkin agak susah diterima orang karena mungkin konsepnya terlalu dalam gitu. Pengennya bikin yang beda. Kalau yang biasa-biasa sih banyak yang udah nawarin, cuman ini kan udah pernah. Ini kan nanti dibilang niru si ini, dibilang si niru si itu. Kalau kemarin udah bikin Alkisah luar biasa dahsyat, kita tunggu nanti filmnya. Moga-moga keren banget Rio Motret. Sponsor datang semua. Itu udah pasti keren sih. Iya, kamu gampang. Sponsor ketarik pasti. Thank you banget Rio. Seluruh Indonesia nanti yang menonton podcast ini mungkin juga akan dan bisa belajar banyak dari sosok Rio Motret, salah satu fotografer paling terkenal, paling viral di Indonesia. Dan humble. Dan kita tunggu nih karya berikutnya, meledak juga film-film dari Rio Motret. Mudah-mudahan ya. Thank you. Thank you.